Bapak Ibu, mohon nggih, monggo kita eta-eta sudah berpakaian ihram semua. Mari kita memulai ritual atau ibadah haji kita dimulai dengan niat berpakaian ihram dari mikot. Mari kita berniat haji, kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kemudian kita bergerak menuju Arafah dengan membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita sekarang sudah memasuki Arafah, maka kita akan wukuf di sini. Ini banyak tenda. Silakan para jamaah untuk menempati tenda-tenda yang sudah disediakan di Arafah ini. Kita beribadah di sini dengan membaca bacaan-bacaan yang sudah diajarkan. Di samping itu nanti kita akan mendengarkan khutbah wukuf yang akan disampaikan oleh mutawif pembimbing, yaitu Pak Haji Kasmuni atau Pak Haji Ayu, untuk berkonsentrasi beribadah kepada Allah, memohon ampunan dari segala dosa-dosa yang gede maupun yang kecil, yang sengaja maupun tidak. Kesempatan ini kita akan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arafah itu justru Allah akan memamerkan kepada para malaikatnya bahwa hamba-hamba Allah yang begitu banyak semua datang untuk Allah, sampai bajunya kotor berdebu-debu, sampai rambutnya model-madul. Itu justru yang akan dibanggakan oleh Allah kepada para malaikatnya. Dan disitulah Allah akan memberikan ampunan kepada seluruh hambanya yang pada saat itu memohon ampunan kepadanya. Oleh karena itu, jangan heran kalau nanti di sana itu gone panas, kemudian pakaiannya berdebu-debu, karena biasanya nanti di Arafah itu akan muncul angin yang besar. Bahkan yang biasanya di Arafah tidak hujan, itu biasanya akan datang hujan yang cukup deras. Nah, inilah keadaan di Arafah seperti itu. Akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo kita dengarkan khutbah wukuf yang akan disampaikan oleh Pak Haji Muhammad Nur Aziz. Waktu kami haturkan, sebelum itu nanti kita akan melanjutkan setelah selesai periode Arafah ini, nanti kita akan melanjutkan ke Musdalifah untuk mencari kerikil. Pada saat di Musdalifah nanti adalah waktu-waktu yang paling berat. Itu dari Arafah ke Musdalifah. Karena pemerintah Arab Saudi hanya akan melepaskan 20 bis pengangkut jamaah. Bayangkan, sekian juta orang hanya disediakan 20 bis. Kenapa? Karena jalannya tidak cukup. Bisnya karo dalane tidak sebanding. Kalau semua bis pengangkut itu diluncurkan untuk mengangkut jamaah, justru akan terjadi stagnan. Jamaah tidak bisa. Nah, ini makanya pada saat itu wes rebutan numpak bis mana saja yang akan mengangkut, semua ke Musdalifah ikut aja. Nah, itu. Tapi nanti insya Allah akan
dibimbing oleh para ketua. Monggo Pak Haji, kami mohon khutbah hukum pada saat ini. Nah, di sini juga nanti ditemukan sekarang ada yang bertugas azan dan iqomah. Tolong yang dari kelompok utara disiapkan, yang kelompok selatan disiapkan. Sama takdim, Jamak Qashar. takdim, sholat zuhur dan sholat asar. sama kosong. Takdim qashar, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Dhuhri majmu'an bil asri rakaataini qasron ma'mumalillahi ta'ala. Kadang mulai asar langsung asar usolli fardhol asri rakaataini qasron ma'mumalillahi ta'ala. Majmu'an bil asri rakaataini qasron ma'mumalillahi ta'ala. Ketika Arab suruping srengenge di waktu di Arafah. Jadi Arab surup srengenge matahari asup terbenam itu waktu yang istijabah. Maka di sana itu ketika itu menjelang terbenamnya matahari itu Akmal jadi banyak orang yang menangis ketika itu di sana. Nangis semua di tenda-tenda karena memohon pada Allah, banyak istighfar itu ketika itu di Arafah menjelang maghrib. Itu banyak orang yang nangis berdoa dan sebagainya menjelang maghrib. Pun kegiatan khotbah sudah selesai. Khalifah tugas jamaah adalah mengambil kerikil. Subhanallah wa la ilaha illallah. Khalifah tugas jamaah adalah mengambil kerikil. Berapa banyak? 28. Untuk nafar awal itu 28. Karena apa? Untuk jamarot pertama yaitu Jumratul Aqobah 7, kemudian hari berikutnya Ula 7, Wusta 7, Aqobah 7. Jadi 28. Tapi kalau ngambil nafar sami, panjenengan ngambil batunya, kerikilnya adalah 70 butir. Kita sepakat nafar awal. Nafar awal. Iya, nafar awal. Kain ikram, Pondok. Bapak, ini jenengan masih pakai pakaian ikram. Masih harus menjaga hal-hal yang dilarang selama ikram. Tidak boleh gunting rambut, bedol telek, upil, pakai wangi-wangian, membunuh binatang, mencabut rumput dan seterusnya. Karena kita masih ikram. Nah, disinilah panjenengan boleh, kalaupun misalnya di kamar mandi yo, tidak boleh dari wong itu di kamar mandi baru-baru. Nah, kita akan melaksanakan lempar jumroh yang pertama. Lempar jumroh yang pertama dengan 7 lemparan, yaitu di Jumratul Aqobah yang paling gede sana, itu karena yang paling gede. Ini ulang, tengah wusta, yang ujung adalah Aqobah. Dan nanti kita melalui terowongan ini kita lempar Aqobah. Setelah lempar Aqobah 7 kali, kita takal. Namanya takalul awal. Kalau sudah takalul awal, panjenengan sudah diperbolehkan. Tahalul kan gunting rambut sebagai pertanda. Ketika nanti panjenengan hitung lempar jumroh, diikuti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Perjalanan dari Mina menuju Jamarat itu ada liftnya. Jalannya jenengan nak capek cukup berdiri, itu jalan sendiri. Bisa. Liftnya berapa meter aja. Kok puteran. Sana Pak, muternya sana Pak. Enggak tabrakan. Oke. Ya. Kalau sudah jangan bergerak dulu. Setelah balang iki apa? Tahalul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita gunting rambut. Allahumma sbutli bikulli sya'rin hasanatan wamhu anni Biha biha sayiatan warfa'li biha indaka darajatan. Krak. Saya ingatkan, nyekrik sendiri. Kalau mau nyekrik ke teman yang lain, harusnya jenengan sudah tahalul. Kalau jenengan belum tahalul sendiri, tidak boleh gunting ke temannya. Jadi yang pertama biasanya minta ya di Pak, larangan ihram sudah boleh. Artinya pakaiannya sudah boleh ganti. Tetapi satu larangan yang tidak boleh selama belum tahalul kedua itu tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Masjidil Haram. Ikram. Allahumma tahwi abwa rahmatik. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal baita tasrifan wa tahliman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarafahu wa agamahu wa karamahu liman hajahu awit tamarahu tasrifan wa tahliman wa takriman wa birran. Panjenengan akan memulai tawaf itu di Hajar Aswad. Di sana nanti akan ada tanda. Jadi kalau jenengan mulai tawaf dari sini tidak ganggu. Yaitu dengan cara apa? Dengan melambaikan tangan. Ini itu ibarat, isyarat. Maksudnya, janin jenengan itu mencium Hajar Aswad. Neng ora, kita cukup melambai. Tapi jangan sampai pundak itu bergoyang. Pundak ini sejajar. Kita ucapkan orang ini loh ya. Tapi ini Bismillahirrahmanirrahim dikecup. Itu isyarat kita mencium Hajar Aswad. Nanti di sana itu ada lampu hijau. Ada lampu hijau sebagai tanda lurus. Baru kita Bismillahirrahmanirrahim melakukan tawaf yang pertama. Jangan sampai bergoyang-goyang begini. Mulai dari sini kita keliling 7 kali. Ini Kijen Ismail. Biasanya disunahkan sholat di sini 2 rakaat. Ya Bu, monggo. Stop. Awas. Dorong. Di sini ada yang namanya mikot zamani. Sejajar ini. Maka ketika panjenengan melintas di mikot zamani, panjenengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak dikecup. Cukup Bismillahirrahmanirrahim. Nah kitanan pokoknya kalau ke Hajar Aswad sebelah sini mikot zamani. Biasanya nak rombongan ki nyamari pasan tawaf itu. Nah, kalau sampai sini bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim ning ora dikecup. Berarti kita baca Rabbana sampai di sini itu namanya hitungan 1, mulai lagi Bismillahirrahmanirrahim dikecup. Mulai putaran
2. Begitu seterusnya. Pastikan anak-anak rombongan panjenengan itu mengucapkan Bismillah Allahu Akbar kalau sudah sampai di batas Hajar Aswad. Biasane komandane ning ngarep wis muni Allah Bismillah Allahu Akbar, sing mburi seneng kono melu-melu Bismillah Allahu Akbar. Durung kanggo maka ketika mengucapkan Bismillah Allahu Akbar setelah sampai sini jamaah dipastikan akan nggih Yang melang. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ora dikecup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. multazam. Multazam. Jadi jenengan berdoa nek iso ning kene kalau ora iso searah ini atau di belakang makam Ibrahim. Ini tempat-tempat makam mustajabah. Oke. Nah, menuju ke Mas'a. Mas'a itu tempat sa'i. Ya ini dekat. Minum jam dulu. Nah, sebelum ke Mas'a, disunatkan minum air zam-zam. Minum air zam-zam. Nah, ini asaluka aina bila dari formasian wasifaan min kulli da'in wa sabuni rahmatika ya arhamar. Setelah itu kita menuju Mas'a, diawali benar. Replikanya benar. Jadi ketika kita masuk ke Mas'a, itu biasanya ada separuh sedikit sofa. Ke sofa sana nanti akan kita mulai sa'i. Jalur sa'i itu ada dua, yaitu jalur ke arah sana dan jalur ke arah sini. Kita ambil yang sebelah kanan. Jadi kalau ke sana kita ambil yang kanan sana, kalau ke sana kita ambil yang sebelah sini. Nah, ini untuk jalur umum. Yang ini untuk jalur disaster. Untuk kursi roda. Jadi kursi roda dengan pejalan umum dibedakan. Jadi kalau kita tidak lewat yang sini, tapi lewat yang sini. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita wis mulai niat sa'i, kita akan melewati jalur khusus. Jalur khusus itu ditandai dengan lampu hijau. Kalau aslinya di sana dari sofa kira-kira ada 15 meter baru ketemu jalur hijau. Kalau ini gandeng. Nah, yang laki-laki yang berlari. Dan seterusnya. Nak perempuan tidak lari. Berlari maksudnya orang lari kayak lari sprint ya. Ya wajar. Lari-lari kecil. Kita mulai. Tidak masalah. Satu, 3,5. Sudah selesai. 3,5. selesai di Marwah. Kita tetap 3 kali, ayo kita. Yang penting lah lari-lari kecil dari sofa ke Marwah 7 kali. Untuk
cekrik 3 kali haji panjenengan sah